Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 5. Jadi, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sintesis nukleotida. Di sini kelompoknya saya sendiri ada Alsita Syafa dengan NIM ujung 22, dan kemudian ada Alda dengan ujung NIM 58, dan Salsabila dengan ujung 97, dan Kalisa dengan ujung 106. Dan ada Nafisa Faja Aulia. Kemudian, kalian udah tahu belum sih apa itu sintesis nukleotida? Jadi, sintesis nukleotida adalah proses pembentukan nukleotida, yaitu unit penyusun asam nukleat dari DNA dan RNA. Jadi, nukleotida itu tersusun atas 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, purin atau pirimidin, kemudian ada gula pentosa, ribosa, endoksiribosa, dan yang ketiga adalah gugus fosfat. Kemudian, ada pun jenis jalur sintesis. Jenis jalur sintesis pada nukleoid terbagi menjadi dua. Ada jalur de novo dari awal yang dibentuk dari molekul sederhana asam amino, jalur penyelamatan salvage pathway, yaitu gunakan basa atau nukleosida hasil degradasi. Kemudian, jalur penyelamatan ini memiliki atau yang bisa disebut dengan hemat energi. Enzim pentingnya itu ada HGPRT. Kemudian, ada sintesis nukleotida purin yang akan dilanjutkan oleh Salsabila. Sintesis nukleotida purin atau sintesis basa purin terjadi langsung di atas molekul ribosa 5-fosfat. Proses ini diawali dengan pembentukan PRPP atau fosfat ribosil pirofosfat dari ribosa 5-fosfat dan ATP. Dalam reaksi ini digunakan beberapa asam amino yaitu glisin, glutamin, asparatat, serta formil THF sebagai donor gugus karbon. Hasil akhirnya dalam IMP atau inosin monofosfat yang berperan sebagai prekursor bagi pembentukan AMP dan DMP, dua jenis nukleotida purin utama dalam sel. Selanjutnya ada sintesis nukleotida pirimidin. Pada proses ini, sintesis nukleotida pirimidin basa, pirimidin terlebih dahulu disintesis, kemudian diingatkan pada ribosa 5-fosfat. Tahapan awal proses ini dimulai dengan pembentukan karbonil fosfat dari glutamin, karbon dioksida, dan adenosin trifosfat atau ATP. Dengan bantuan enzim karbonil fosfat sintase 2 atau karbonil fosfat sintase 2 CPS2, selanjutnya karbonil fosfat bereaksi dengan asam asparatat membentuk asam orotat. Asam orotat kemudian berikatan dengan fosforibosil fosforipotat atau PRPP membentuk oritidin monofosfat atau OMP yang selanjutnya diubah menjadi uridin monofosfat atau UMP. Nukleotida UMP dapat dikonversi lebih lanjut menjadi sitosin monofosfat atau CMP atau timin monofosfat TMP. Selanjutnya ada gangguan dan pentingnya sintesis nukleotida yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gangguan dan pentingnya sintesis nukleotida. Gangguan pada metabolisme nukleotida dapat terjadi akibat kelainan enzim atau ketidakseimbangan sintesis purin dan pirimidin. Kekurangan enzim HGPRT pada jalur penyelamatan purin menyebabkan sindrom Lesch-Nyhan yang ditandai dengan penumpukan asam urat, gangguan saraf, dan perilaku menyakiti diri. Gangguan pada sintesis pirimidin, terutama akibat kekurangan asam folat atau vitamin B12, dapat menimbulkan anemia megaloblastik karena replikasi DNA terhambat dan pembentukan sel darah merah terganggu. Selain itu, kelebihan sintesis purin dapat menyebabkan penumpukan asam urat dalam darah yang mengendap pada sendi sehingga menimbulkan penyakit gout yang ditandai nyeri dan peradangan sendi. Nukleotida berperan sebagai bahan utama dalam proses replikasi DNA dan transkripsi RNA.
Senyawa ini penting untuk menyediakan komponen dasar pembentukan materi genetik. Selain itu, nukleotida juga berfungsi sebagai sumber energi sel dan sangat diperlukan dalam proses pembelahan serta pertumbuhan sel. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Alsita. Nah, jadi gimana nih? Udah pada paham belum apa itu sintesis nukleotida? Jadi, sintesis nukleotida merupakan proses penting yang mencakup pembentukan daur ulang dan degradasi molekul nukleotida yang berperan sebagai penyusun DNA dan RNA. Jadi, jalur sintesis de novo menghasilkan nukleotida dari prekursor sederhana, sedangkan jalur salvage ini mendaur ulang basa dan nukleosida untuk efisiensi energi. Proses ini diatur secara ketat melalui mekanisme umpan balik agar keseimbangan nukleotida dalam sel tetap terjaga. Gangguan pada metabolisme nukleotida dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti GOUT dan kelainan imun, sehingga pemahaman terhadap jalur ini sangat penting dalam bidang biokimia dan pengembangan terapi obat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.